Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai putri Bapak Haji Ferdi Agustianto dan Ibu Hajah Sri Wahyuni. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai putra dari keluarga Bapak Yudi Sulistiono dan Ibu Sumiati. Yang saya hormati saksi Bapak Ivan Yudianto dan Bapak Jumadi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang luar biasa. Ayat yang dipilih juga sangat tepat, karena ini untuk bekal Ananda berdua untuk menjadi pasangan yang terbaik. Ya pantaslah beliau memang juara Qiraah Asia, pantas. Dan Ananda berdua, Ananda Lubnah Fauziah SST Sarjana Sain Terapan, dan Ananda Mikail Ananda Saputra CST calon Sarjana Teknik, sebentar lagi wisuda. Hadirin sekalian, Mas Nanda, Anda ditakdirkan oleh Allah sekarang akad nikah di masjid. Ini adalah tempatnya orang bersujud. Berarti Ananda dan Lubna harus menyelesaikan seluruh masalah itu dengan sujud. Sesibuk apapun pekerjaan Anda tidak boleh satu saja lubang sholat 5 waktu. Dan itu bagian dari yang diharapkan dari pelaksanaan akad nikah di masjid ini. Ananda berbahagia ya. Pernikahan Ananda ini masih didampingi oleh ayah bunda, didampingi oleh ayah bunda mertua. Saya tadi baru menikahkan di hotel di Pregolan itu, yang satu orang tuanya meninggal dunia, jadi nampak gimana ya, gitu. Sedih tau enggak disaksikan orang tua. Ananda tidak hanya disaksikan, disetujui. Istikharahnya lama menentukan sampean. Sampean juga begitu. Anda punya keluarga terhormat, istikharahnya lama. Dan kemudian diputuskan, Allah memberi isyarat, Ananda Mikail Ananda Saputra bismillah sebagai orang yang dipercaya untuk mengantarkan Lubna Fauziah menjadi istri yang bahagia. Sebentar lagi Pak Haji Ferdi Agustianto akan memegang tangan Anda, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah atau atas nama Allah, atas nama Allah, menikahkan putri yang dicintai, yang dibesarkan sampai sekian puluh tahun. Hari ini diserahkan sepenuhnya kepada Mas Nanda. Ini bukan peristiwa kecil. Ini bukan peristiwa kecil. Orang bisa di panggung manapun itu tidak gentar, tetapi ketika menyerahkan putrinya, ini tidak main-main. Ada taruhan di sini. Jadi nanti Pak Ferdi akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan ini dan seterusnya. Sebenarnya di hati beliau ada kata yang tak terucapkan untuk Ananda,
wahai Nanda, inilah putriku yang kami cintai, kami serahkan kepada Ananda. Kami berdua tidak pernah berkata kasar kepada Lubna. Saya titipkan anak ini kepada Anda, dan jangan satu kata pun berkata kasar kepada Lubna. Inilah Lubna yang tidak pernah memakan sesuap nasi pun yang haram kepadanya. Saya serahkan anakku kepadamu, dan jangan sekali-kali satu rupiah pun, satu gelas air pun yang itu tidak jelas halal. Lebih baik Ananda berdua hidup dalam kesederhanaan tapi bersumber dari yang halal, daripada hidup yang bermewah-mewah tetapi bersumber dari yang haram. Seluruh makanan haram itu adalah sumber malapetaka, sumber kesedihan di kemudian hari. Lalu nanti Anda mengucapkan, saya terima akan nikah putri Bapak. Saat itulah tanggung jawab Pak Fardi dan Bu Sri Wahyuni selesai berpindah di pundak Anda. Ada dua gunung besar, Gunung Himalaya kemudian Gunung Fuji mungkin berat, tetapi lebih berat lagi memikul amanah sebagai seorang suami. Berat tuh Mas. Diteruskan terus. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Siap. Wah, subhanallah. Yes, memang berat. Tetapi Anda jangan sedih. Seberat apapun, selama orang tua Anda itu berdoa, tidak ada doanya orang tua yang tidak dikabulkan Allah. Itu sudah janji Rasulullah. Saksikan di sini semua ini hadir untuk mendoakan Anda. Inilah yang meringankan perjalanan hidup Anda. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saya nanti khutbah tidak panjang-panjang karena ini hari-hari pernikahan. Saya kemarin di Gresik itu 30 orang Pak. 30 orang. Kemarin itu berapa? 20. Oleh karena itu kita maklumi Bapak KUA agak terlambat, saya tadi juga terlambat, saya mohon dimaklumi karena semua ini dulur semua gitu ya. Saya tidak banyak-banyak, nanti saya beri buku ini, Kitabul Ka'bah. Buku ini saya tulis di lantai 3 di Makkah, dan hari ini saya persembahkan untuk Ananda dengan harapan insya Allah nanti dalam waktu dekat Ananda berdua bisa tawaf di Makkah ya, bergandengan tangan berdua, ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, dan inilah buku untuk Ananda ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya berikan buku Bersiul di Tengah Badai. Begini loh Mas ya, jangan membayangkan rumah tangga itu mulus itu. Kalau diwawancara di TV-TV itu bohong semua itu. Kami ini adalah pasangan gedabrus. Sunnatullah, antara senyum dan tangis itu sunnatullah. Nabi saja itu pernah sedih di pojok, kemudian didatangi Umar bin Khattab, kemudian turunlah wahyu. Itu Nabi. Apa mana Nanda? Sampai dulu wajah wong-wong, ini tahu sedih apa gara-gara bojo. Tapi biasa saja. Ada quote in English ya, the safe is always safe at the shore, but that is not it is built for. Kapal itu pasti tenang, selamat kalau di tepi pantai terus. Tapi itu bukan tujuan diciptakannya kapal. Anda kalau tidak ingin problem ya jangan menikah. Tetapi jangan dikira problem-problem itu seperti Allah membuat keputusan tanpa tujuan. Allah itu punya rencana panjang. Dan tadi saya catat ya, di dalam surah An-Nisa ayat 19 itu ada firman Allah begini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu itu dengan yang terbaik.
Tapi Allah sudah tahu bahwa nanti di dalam perjalanan itu nanti ada problem. Bisa saja ada 1-2 kebiasaan atau watak istri itu tidak cocok dengan Anda. Itu pasti. Lalu Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada nanti suatu saat ada hal-hal tertentu yang tidak menyenangkan Anda, tetapi saat itulah katakan, ada hal yang tidak kau sukai dari watak dan gaya pergaulan istri itu, yang tidak kau sukai, tapi itulah yang menyelamatkan Anda dunia akhirat. Subhanallah. An-Nisa 19. Ada di sini ini nanti di buku Pasangan Berbintang. Ini buku ini saya tulis Bapak Ibu setelah saya membaca buku Min Akhta'il Azwaj. Buku itu dikarang oleh Syekh Al-Hamd. Isinya adalah jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga sekian banyak itu. Ini saya tulis di sini supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuh. Di sini nanti saya berikan juga ya. Nanti juga hadirin insya Allah juga diberikan oleh Pak Fardi juga ini. Alhamdulillah. Itu ada self assessment. Jadi dibuka di belakang, diisi 5 menit sudah ketahuan skornya Bapak berapa sebagai suami. Dan yang menilai harus suami sendiri, tidak boleh istri. Supaya ngetes kejujuran. Itu ada ayat. Saya tanya sekarang, Mas Nanda, Anda sempurna? Tidak. Maka Anda jangan menuntut istri Anda sempurna. Saya tanya lagi, siapa wanita paling kamu kagumi di dunia ini selain istri Rasulullah? Ibu. Siapa namanya? Sumiati. So the best woman in the world is Sumiati. Tapi sekarang saya beritahu, Ananda tidak boleh menuntut lu benar seperti ibunda. Tidak boleh. Sebab Ibu Sumiati menjadi istri yang ibu yang terbaik itu setelah sekian puluh tahun belajar menjadi istri, belajar menjadi ibu. Lalu benar yang baru nikah setahun 2 tahun Anda tuntut mestinya kayak ibu saya, nggak bijaksana. Berarti bisa berapa tahun? 25 tahun. Itu berapa ribu SKS, Mas? Lalu benar masih 0 SKS Anda tuntut seperti itu? Enggak boleh. Lu benar saya beritahu, siapa laki-laki yang terhebat? Pak Ferdi. Ini hebat. Tapi Ananda tidak boleh lah bilang sama Nanda ini, Mas jadi suami ya seperti ayah. Wah, nggak boleh. Ayah ini berapa tahun menjadi suami, digosok-gosok oleh istrinya sampai dewasa. Luar biasa, tantangan pekerjaan, tantangan hidup di masyarakat, luar biasa. Tapi khutbah nikah ini, buku nikah ini, doa-doa ini nanti diharapkan mengakselerasi, mempercepat kedewasaan Ananda nanti seperti Pak Ferdi, dan ini juga mempercepat Ananda Lubna seperti Bu Sumiati. Alhamdulillah. Sampai gue didik tegang ini, Wak, tegang. Jangan-jangan nggak bisa dipaham ini ya. Masuk ya, masuk. Tuh. Ini penting ini ya. Ini tidak ada Pak khutbah nikah pakai tanya jawab, ini tidak ada Pak. Nah, ini khutbah spesial ini ya, spesial, luar biasa. Mas Nanda ya. Ini ada buku lagi, doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Orang boleh sakit, sebab Nabi pun sakit,
tetapi orang sakit akan dipercepat kesembuhannya atau paling tidak itu diperlambat sakitnya kalau orang itu memiliki semangat yang besar. Ini oke, 1, 2, 3, 4 sudah selesai ya. Sebagai penutup sekarang tolong dipegang hadis ini. Hadis ini pernah saya baca di komunitas orang Australia, dan orang Australia ingin masuk Islam. Orang Australia itu menganggap orang Islam itu selalu melecehkan istri. Terus saya baca ini dan dia berkata, "Oh, the teaching of Islam is great." Waktu itu saya kutip, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim." Siapapun suami yang menghormati, perhatikan kata-kata akram, tidak hanya membahagiakan tapi menghormati. Jangankan istri, Mas Nanda, orang luar saja yang tidak ada hubungan ikatan apapun kita wajib menghormati, karena Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak manusia. Allah marah kepada orang yang melukai hati orang lain, sebab dia diciptakan bukan untuk dilukai, harus dibahagiakan. Apalagi istri. Siapapun yang menghormati istri, memuliakannya, Masya Allah, illa karim, dialah laki-laki yang amat dibanggakan Allah, baunya paling harum di antara seluruh makhluk. Lanjutannya, wa ma ahanahunna illa laim, siapapun suami yang itu menyakitkan, melecehkan istri, dialah orang yang paling rendah nilainya, bahkan paling busuk baunya di hadapan Allah. Tak peduli dia ustadz atau kiai, profesor, doktor, gelarnya setumpuk sampai lembar KSK gak cukup, nggak peduli. Kalau itu melukai istri, illalah, dialah laki-laki yang tak bernilai. Subhanallah. Menakutkan ya, Mas ya. Tapi tetap jalan. Kita doakan ya, kita doakan Ananda Mikael Ananda Saputra, panggilannya Nanda. Nggak apa-apa sebetulnya panggil Mikael itu nggak apa-apa. Wong Ridwan itu ya nama malaikat kok. Ridwan Malik itu nama malaikat, nggak apa-apa. Saya punya mahasiswa namanya Jibril, yang belum ada kan Israel. Ada kata-kata gini, marfarku baina sautika wa sautit rasyas. Apa perbedaan antara suaramu wahai istriku dengan suara tembakan? Apa bedanya suara tembakan dengan suaramu? Di situ wasautul rasyas ta'khudur ruh. Suara tembakan itu mengakhiri nyawa, mengeluarkan nyawa, menghabisi nyawa. Wasautuka tu'idu, sedangkan suaramu istriku mengembalikan ruh yang sudah keluar. Hebat ini. Terus apa? Nanti sudah selesai, nanti malam kamu tirukan saya ya, untuk berbicara pada Lubna. Fis sama asyams al-qamar, di langit hanya ada matahari dan bulan. Fil ardi al-hasyash wal ard, di bumi ada rumput dan pepohonan. Wa fil bahri al-asmak, dan di lautan ada ikan-ikan. Wa fil qalbi, dan di hatiku hanya ada kau. Mantap. Ciri ini wong wedok-wedok ya. Yang ini lho khutbah cocok. Tapi setelah diberitahu ini pas pokoknya perempuan yang ini, akhirnya kemudian ada tambah-tambahan baru lagi untuk dipikirkan ya. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Kita doakan anak-anak berdua ini nanti menjadi pasangan yang dijadikan tauladan ya, tauladan. Kalau nanti 5 tahun yang akan datang, Mas, itu ada viral, kalau ingin keluarga bahagia maka contohlah Nanda dan Lubna. Itu
menjadi ayah yang baik. Saya doakan anaknya nanti 11, oke? Amin. Amin. Nah ini bibit unggul loh Pak. Saya doakan anaknya 11 atau 13. Amin. Jadi nanti kabinet itu semua anak semua. Saya mengajak senyum ini bukan untuk merusak acara ini, bukan. Karena Rasulullah mengatakan fadribuhu bidufuf, pukullah rebana sebagai tanda itu Anda gembira. Nggak cocok lah khutbah menceritakan siksa kubur. Nggak cocok. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan Allah. Anaknya nanti keturunannya menjadi ulama besar, menjadi pengusaha yang paling sukses di Indonesia, menjadi pemimpin yang bersejarah, menjadi ilmuwan yang menghasilkan teori-teori besar, menjadi apa saja, yang penting berakhlakul karimah.